Semua gara-gara kamu, Baswara. Gumam Lizzie, sambil terus menangis. Ia merasa marah pada dirinya sendiri, pun pada lelaki itu yang terus-terusan jadi pengganggu saat ia berencana menghabiskan waktu dengan Vano. Tentunya dengan kedok pekerjaan, sehingga Baswara yang sebagai atasan bisa dengan mudah menyetirnya. Hari Sabtu dan Minggu, kamu temani aku menghindari undangan pembukaan cabang kantor investor di Bali. 1 bulan yang lalu, Baswara memerintah Lizzie untuk menemaninya. Padahal di hari itu ia sudah ada rencana dengan Vano. Bukan hanya 2 hari itu saja, tetapi setelahnya, Lizzie pun tak diberi kesempatan untuk mengambil cuti. Alasannya karena tidak ada seorang pun yang bisa menghandle pekerjaan Baswara yang begitu padat. Namun Lizzie tahu, Baswara hanya beralasan saja. Sebab, masih ada Tony, satu rekan kerjanya, yang sama-sama asisten lelaki itu. Tentunya akan sangat mampu menangani semua jadwal dari atasannya. Sejak saat itu, Baswara akan selalu mencari alasan agar Lizzie terus berada dalam lingkup pekerjaannya. Sehingga hubungan Lizzie dan Vano makin merenggang, hingga akhirnya ia diputus sepihak. Hatinya hancur, sedih, dan kecewa. Ia kira, hidupnya akan baik-baik saja jika ia menjalani hidup dengan benar dan disiplin, tetapi nyatanya tidak. Lelaki yang ia cintainya sepenuh hati selama 3 tahun terakhir, ternyata dengan begitu mudahnya memutus hubungan mereka hanya gara-gara ia tidak datang untuk memenuhi keinginannya. Jika dipikirkan kembali, apakah suatu hubungan harus didasari dengan hubungan terlarang sebelum waktunya? Yang tentu saja hal tersebut sangat dilarang dalam agama. Sebab, mereka belum terikat oleh tali pernikahan. Mengingat hal tersebut barulah Lizzie menyadari kesalahannya malam ini. Kesalahan yang mungkin akan terus ia sesali selama hidupnya jika ia benar-benar melakukan hubungan tersebut dengan Vano. Apalagi jika hubungan mereka kandas di tengah jalan. Lizzie menghela napas, mengusap wajahnya, lantas berjalan ke arah kursi di samping ranjang. Duduk diam sambil kembali menatap sosok lelaki yang masih tak sadarkan diri. Baswara, lelaki berusia 30 tahun. Di usianya, ia sudah menduduki kursi CEO di perusahaan milik keluarganya. Entah karena faktor keberuntungan terlahir dalam keluarga kaya, atau Baswara memang pantas mendapatkan kedudukan tersebut karena kemampuannya sendiri, tetapi yang Lizzie tahu, Baswara memang sangat pekerja keras dan disiplin. Entah karena kamu kaya atau punya kemampuan, kamu pasti akan terus menjadi orang yang lebih sukses dariku, gumam Lizzie tanpa sadar, pun ia telah berhenti menangis. Lizzie kembali menghela napas, memejam sesaat, kemudian, ia berdiri, berniat ke kamar mandi. Namun, langkahnya dihentikan saat seorang perawat laki-laki datang membawa kursi roda. "Mbak, kamar inapnya sudah bisa ditempati, saya akan membantu memindahkan masnya," kata perawat lelaki itu sopan. Terkejut mendengar suara tersebut, refleks Lizzie menoleh, lantas dengan cepat mengusap wajahnya, menghapus sisa-sisa air matanya. Namun yang membuat Lizzie bingung, kenapa perawat lelaki itu hanya datang seorang diri, bahkan akan memindahkan pasien yang masih tak sadarkan diri. "Maaf, Mas, saya bantu ya," kata perawat itu sambil memegangi Baswara. Lagi-lagi, Lizzie terkejut saat ia menyadari bahwa Baswara sudah sadar. Dengan cepat Lizzie menghampiri keduanya, lalu ikut membantu. "Aku di mana?" tanya Baswara lirih. Sementara wajah Baswara masih tampak kemerahan akibat alergi yang sempat dideritanya tadi. "Rumah sakit, Anda keracunan alkohol," jawab Lizzie ketus, lalu mengalihkan pandangan. "Hah? Keracunan alkohol? Lalu, kenapa kamu bisa berada di sini bersamaku?" tanya Baswara lagi masih sambil menatap Lizzie di sebelahnya. Itu karena Anda berada di tempat yang salah," jawab Lizzie berbohong. Baswara tampak menaikkan salah satu alisnya, pun bibirnya sedikit tertarik. Ia tengah tersenyum, seolah sedang mengejek Lizzie. "Maksudmu, karena aku sedang berada di salah satu kamar hotel, jadi kamu berpikiran seperti itu?" kata Baswara tepat sasaran. "Oh iya, omong-omong aku jadi ingat sesuatu. Kamu kan yang tiba-tiba masuk ke kamarku. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan malam-malam begini, bahkan sampai menyelinap masuk ke kamar orang?" Baswara tampak mengerutkan dahinya, menatap Lizzie menyelidik. Aku ada urusan." Tapi malah salah masuk kamar," jawab Lizzie menahan malu. "Salah kamar? Memangnya kamu mau masuk ke kamar siapa malam-malam begini? Jangan bilang, kamu dengan Vano." Ini urusanku, dan Anda tidak berhak ikut campur," tutup Lizzie merasa keberatan jika harus ditanya kenapa dirinya berada di hotel di jam malam. "Oke,
Tapi untungnya kamu salah masuk ke kamarku, coba kalau ke kamar orang lain, aku nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padamu, kata Baswara, masih ingin membahasnya. Namun, Lizzie yang tidak ingin membahas hal itu lagi hanya diam, dan untungnya mereka pun sampai di kamar inap Baswara. Sehingga, ia bersiap akan melarikan diri secepatnya dari hadapan lelaki itu. Terima kasih, ucap Baswara pada perawat lelaki itu. Sama-sama, Mas, jawabnya. Lalu berlalu meninggalkan Baswara dan Lizzie di ruangan yang hanya dihuni oleh mereka berdua. Lizzie kembali menghela napas, lantas, hendak berpamitan pada Baswara. Namun, sebelum ia bisa melakukannya, Baswara sudah lebih dulu mengatakan sesuatu. Jangan harap kamu pulang saat ini, ucap lelaki itu, sambil menatap Lizzie lekat. Kenapa tidak boleh? Anda memang atasanku, tapi tidak seharusnya Anda melarang seseorang yang ingin pulang ke rumahnya, sahut Lizzie, tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Karena ini sudah pukul 2, apa kamu masih mau tetap pulang? Apalagi kamu tidak membawa kendaraan sendiri, iya, kan? Meskipun ini sudah pukul 2, atau 3 sekalipun, aku akan tetap pulang, titik. Jawab Lizzie keras kepala. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pulang, ucap Baswara, yang sudah turun dari ranjang, lalu memencet tombol emergency di dekat nakas. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Lizzie sangat syok. Saking syoknya, ia kemudian buru-buru menghampiri Baswara, meminta lelaki itu kembali berbaring ke atas tempat tidurnya. Hal konyol apa yang ingin kamu lakukan? Jerit Lizzie saking kesalnya, pun ia tidak bisa menahan diri lagi. Rasa kesal, marah, sedih, serta kecewa, kini ingin Lizzie lampiaskan pada lelaki itu. Entah dengan memarahinya habis-habisan, atau ia menangis kencang di depannya, ia akan melakukannya. Malu, Lizzie sudah tidak memiliki malu sejak dirinya masuk ke kamar hotel lelaki itu. Bahkan, Lizzie tidak khawatir dengan nasib karirnya, yang mungkin saja akan terancam setelahnya. Yang penting baginya saat ini adalah, ia ingin melampiaskan semua beban dalam dirinya pada lelaki yang membuatnya sampai berakhir seperti ini. Jangan bertindak konyol yang lagi-lagi membuatku harus kerepotan. Aku sudah lama bersabar, tapi apa hasilnya? Aku lagi-lagi terlibat dengan sesuatu yang tidak masuk akal saat aku bahkan tidak sedang berada di tempat kerja. Ucap Lizzie kesal, sampai-sampai napasnya memburu. Kamu nyaris kehilangan nyawa karena menenggak minuman beralkohol, yang kamu tahu adalah sesuatu yang akan membuat nyawamu terancam, tapi malam ini kamu malah meminumnya. Karena kekonyolanmu itu, aku harus kehilangan orang yang sangat aku cintai. Apa belum cukup kamu membuatku kerepotan? Kali ini Lizzie sudah tidak bisa menahan tangisannya. Ia menangis keras di hadapan Baswara, atasannya, yang tampak diam mematung. Dengan sorot mata yang tak bisa diartikan.